Jangan salah, Indonesia sudah memiliki reaktor nuklir. Coy, tidak percaya? Di sana kampus. Sini juga kampus. Kalau di sana kebun binatang. Nah, yang di belakang ini nih, reaktor nuklir untuk riset dan juga produksi radioisotop untuk industri, pertanian, dan kesehatan. Selama 60 tahun, reaktor ini sudah berdiri di tengah masyarakat Bandung. Reaktor riset yang dikelola oleh BRIN ini diharapkan menjadi cikal bakal serta pendorong pembangunan reaktor daya untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia nantinya. Balik lagi ke gua. Jadi, seberapa siap sih pembangunan PLTN di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi semua, apa kabarnya hari ini? Sahabat energi, di Bincang Santai Energi kali ini telah hadir bersama dengan kami narasumber yang adalah anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Bapak Asnatio Lasman. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, baik sahabat energi, langsung aja saat ini kita akan berbincang-bincang yang hangat, yang santai bersama dengan narasumber kita, di mana tema Bincang Santai Energi kita kali ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia siap beroperasi. Nah, ini mengacu juga kepada transisi energi di Indonesia ya Pak. Baik, sahabat energi, pertama nih kita mau tanya dulu kepada Pak Asnatio Lasman. Sebenarnya Pak, apakah sumber daya manusia di Indonesia ini sudah siap untuk membangun dan mengelola PLTN? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk membangun memang belum, kecuali untuk fisik ya. Iya, fisik Pak. itu gedung dan seterusnya. Tapi kalau yang di dalamnya biasanya dari pihak si empunya yang punya. Kalau mengelola, kalau mengelola dalam hal mengoperasikan. Yaitu Indonesia ini kita memiliki ada 3 buah reaktor riset. Nah, tapi sebelum saya ke sana, Iya, Pak. apapun reaktornya, apakah reaktor daya PLTN, apakah reaktor riset, ataukah bom nuklir, ya, itu reaksi fisinya sama. Dalam hal pengoperasian reaktor nuklir, orang Indonesia telah memiliki yang dengan 3 reaktor tadi itu mengoperasikan dengan bagus. Kalau dia tiba-tiba scram, tiba-tiba shutdown, bagaimana mengendalikan dari awal, bagaimana kalau juga dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Nah, kalau PLTN itu pengoperasiannya jauh lebih mudah. Iya. Karena begitu sudah beroperasi, dia tidak akan naik turun. Yang ini ada dayanya. Kalau reaktor riset bisa naik turun sesuai dengan skenario. Jadi sebenarnya mah tidak usah diragukan lagi ya Pak. Diragukan. SDM Indonesia sudah bisa mengelola dan mengoperasikan PLTN itu. Ya. Yeah. Malah ini kalau sahabat energi mau berkunjung ke kawasan, kita ada di kawasan B.J. Habibie. Yeah. Dulu namanya Puspitek di Serpong. Itu ada reaktor riset yang 30 MW ya. Yeah. Dan 30 MW itu bisa dikunjungi. Jadi mungkin berkelompok gitu, bikin surat ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk minta izin untuk mengunjungi, itu dipersilakan. Itu bisa ya Pak? Bisa. Oh, nah, silakan. Silakan sahabat energi, jangan ragu-ragu untuk bisa berkunjung ke sini. Dan ini termasuk reaktor riset yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Untuk reaktor riset ya. Iya. Riset. Untuk reaktor riset. Baik, selanjutnya ya Pak As. Ya, monggo. Ini dari Neni Kusumarini Pak. Oke. Bapak, kalau PLTN dibangun di suatu daerah, apakah akan menggantikan sumber listrik yang ada di daerah tersebut, atau PLTN hanya dibangun di daerah yang belum terjangkau listrik? Oke, jawabannya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, sahabat energi. Bisa kalau dayanya kurang ya yang sudah ada itu tetap dipertahankan, tambah lagi dengan PLTN. Kalau di daerah yang belum ada, bisa saja yang PLTN yang small medium reaktor yang dayanya kecil itu bisa masuk ke sana. Jadi bisa dua-duanya. Nah, untuk ini maka perencanaan energi, terutama kita dengan planning di energinya, itu harus matang ya, harus matang di sana.
Dan repotnya, ya bukan repot, kita ini ada keuntungan ya. Kita ini kan kepulauan. Iya, Pak. Kalau di negara lain seperti Amerika, China, Rusia, dan Eropa itu kan satu daratan. Iya, satu Sehingga transfer listriknya itu bisa melalui jaringan. Iya. Di sini Mudah ya, antar Pak. pulau aja baru Jawa Bali. Iya. Yang lainnya kayaknya belum ada ya. Belum Saya belum ada. ada. Dan ini yang tantangan ke depan. Tapi ini peluang bagi reaktor kecil sehingga dia bisa mandiri di lokasi tadi, hanya dengan sekitarnya Iya, aja. sekitarnya aja. Baik, jadi bisa dua-duanya ya, sahabat energi. Baik, selanjutnya Pak, dari Galih nih Pak. Nah, Sebenarnya apa perbedaan thorium dan uranium sebagai sumber PLTN Oke. Pak As? Silahkan Pak. di dunia ini, dunia ini termasuk tentu di Indonesia juga, sumber energi, sumber bahan bakar nuklir itu cuma dua, Cuma dua, hanya uranium sama thorium. dan thorium. Ya. Iya, Pak. Kalau uranium ini kalau mau dipakai itu di dalamnya uranium alam ini ada bagian namanya U235. U235. Itu yang terpisah. Ya. Kalau thorium ini tidak bisa langsung dipakai, dia harus dibombardir dengan neutron dulu, baru nanti dia berubah menjadi U233, akhirnya menjadi U235 akhirnya itu. menjadi thorium 233, Thorium akhirnya 232. U232. Ini baru bisa dimanfaatkan. Jadi kalau uranium bisa langsung digunakan. Bisa langsung. Kalau thorium harus Ada prosesnya dulu ya, Pak. Tapi semua di dalam reaktor nuklir. Nah. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari sahabat energi. Berapakah harga listrik nuklir Pak As? Apakah lebih ekonomis untuk rakyat? Bagaimana Pak? Kita tengok dulu sebenarnya harga listriknya dulu ya, harga listrik. Di ASEAN ini harga listrik kita itu murah. Ya murah karena mungkin ada subsidi Subsidi ya, Pak. Di Filipina satu kWh token kita itu, kalau kita token kan 1.400 Iya, rupiah sekian ya. Di sana itu hampir 2.900 sekian di Filipina. Ya, di Filipina. Kalau harganya sekian itu nuklir harus masuk, masuk ya. Dan repot, tidak bisa susahnya masuk karena ada tadi subsidi itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, ada variasi harga nih. Terakhir saya pernah dari Korea Selatan 3,5 sen US dollar per kWh. Kalau batu bara kan sekitar 6 atau 7 sen gitu ya. 7 sen. Itu bahkan di bawahnya lagi. Yang sekitar 6 atau 7 ada juga. Di atasnya ya ada juga 8, 9 itu tergantung teknologi. Cuma ini mungkin harus hati-hati. Tapi ini kita kalau kita punya BPP ya, biaya pembangkitan produksi listriknya itu, maka harganya tidak mungkin akan merugikan rakyatnya. Jadi kalau sekarang 1.400 ada PLTN kira-kira orang biayanya segitu juga ya. Minimal itu. Gitu. Bukan minimal, maksimal itu. Bisa minimal, bisa lebih rendah daripada itu. Lebih rendah daripada itu. Baik, sahabat energi semua, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial Dewan Energi Nasional. Dan sekarang sebelum kita menutup acara Bincang Santai Energi, kita mau tahu nih sebenarnya apa harapan dari narasumber kita Bapak Asnatio Lasman tentang PLTN di Indonesia. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Mercy. Iya Pak. Jadi perkembangan teknologi ini tidak bisa dibatasi. Dia akan meluas terus ya, seperti mobil listrik ya, meluas terus. Untuk PLTN karena ini memang teknologi yang sophisticated ya, teknologi yang rigid, penuh dengan intrik ya, bukan intrik. Karena saya pernah 2 tahun sebagai wakil gubernur Indonesia untuk IAEA. IAEA itu badan dunia di PBB ya, di situ. Nuklir itu lebih banyak politiknya daripada teknologinya itu sendiri. Nah sekarang saya ajak sahabat energi untuk sedikit berpikir yang lebih mudah. Kalau PLTN itu buruk, kenapa negara-negara maju itu punya? Betul Pak. Kalau PLTN itu baik, kenapa kita sulit punya? Ya dari sana mungkin bisa dielaborasi sendiri ya. Tapi yang jelas saat ini ada 450-an buah reaktor nuklir PLTN khususnya yang berada di dunia. Di Amerika itu hampir seperempatnya. Kita bayangkan berapa plutonium ada di situ. Plutonium. Di Rusia, kemudian kalau kita
cerita masalah puas tidak puas, ada orang against atau tidak, itu even di Prancis. Di Prancis itu 78% listriknya itu dari PLTN. Dari nuklir, Pak. Tetapi emang di sana orang setuju PLTN semua? Enggak juga. Tetap ada kontra ya, Pak. Ada kontra, ada. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa PLTN itu bukan didirikan atas bisa silakan di googling. Iya. Didirikan bukan atas nama demokrasi. Itu adalah state policy, presiden policy, government policy. Jadi itu memang strategi, dan strategi tinggi itu tentu bukan anu ya. Itu kan memang perlu pembahasan yang apa ya sih, dan tidak semua belum tentu semua rakyat juga paham. Nah, yang rakyat yang penting apa sih? Listriknya murah. Mau nasi nggak jeglek apa nih? Iya, nggak mati. Nggak mati ya Pak, nggak turun. Nggak turun. Listrik ada di mana-mana. Yang penting bagi rakyat kan itu. Iya. Kalau urusan masalah safety dan security di Indonesia sudah ada badan pengawasnya, badan Bapeten. Kemudian kalau urusan izin dan seterusnya memang sudah ada beberapa tugasnya memang beda-beda di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan kementerian. Jadi kita serahkan itu pada mereka. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa begitu adanya reaktor nuklir ini, maka pengawasannya tidak hanya oleh Indonesia sendiri, tapi termasuk IAEA tadi. Termasuk tadi badan PBB itu ya Pak. Jadi seperti ini kita ada di kawasan ini ada reaktor yang 30 MW. Sekarang jam 12. Iya Pak. Datang di Cengkareng, inspektur IAEA. Inspektur IAEA itu tidak boleh dari orang Indonesia, harus di luar. Itu mereka yang milihkan. Ya. Mereka bilang jam 1 kami akan masuk ke reaktor untuk lihat itu inspeksi kan dari yang mendadak ya. Nah, itu masih bisa menolak. Jadi kalau dia datang antara pemberitahuan dengan datangnya itu kurang dari 2 jam bisa ditolak. Tapi kalau sudah 2 jam minimal itu harus diterima. Harus diterima ya. Tidak bisa kita alasan, ini orang-orang baru pada makan siang, nggak bisa. Harus diterima. Itu law internasional ya. Hubungan internasional begitu. Itu datang dan semua logbooknya ada 1 gram misalnya, ada 1 gram uranium yang hilang aja. Harus bisa ketemu. Karena kenapa? Misal Mbak Mercy pakai cincin 10 gram. Iya Pak. 10 gram itu setara dengan kira-kira 30 ton batu bara. 10 gram cincin itu itu setara panasnya dengan 30 ton batu bara. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau hilang 1 gram itu panasnya sama dengan 3 ton kira-kira batu bara. Jadi ini yang dilihat, dan tidak hanya itu tadi untuk sisi keamanan, keselamatan di reaktor nuklir sini itu ada kamera punya IAEA. Dan kamera tadi itu disegel. Itu datanya ada 2, ada yang melalui bisa disimpan atau langsung transmit ke sana. Jadi orang tidak bisa berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Oh gitu. Kameranya hanya ada di sini atau ada di dalam reaktor? Di dalam reaktor itu ya. Wah, begitu ya Pak. Ya artinya semuanya itu transparan. Iya transparan. Baik sahabat energi, luar biasa bincang santai energi kita saat ini ya. Saya percaya pasti semua sahabat energi banyak banget ilmu yang baru didapat nih saat kita ngobrol-ngobrol santai dan hangat dengan Pak As. Dan juga semoga sahabat energi memiliki pola pikir untuk mendukung ya Pak, bahwa energi nuklir juga salah satu energi baru terbarukan. Baik, sahabat energi, sekarang kita masuk ke games energi. Baik, ini ada 10 pertanyaan Pak, 10 singkatan yang diajukan oleh sahabat energi semua. Nah katanya ayo dong Mbak Mercy kasih pertanyaan nih buat Pak Asnatio. Oke. Baik, Bapak sudah siap? Iya. Pertanyaan pertama, singkatan pertama Pak, Bapeten. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya, betul. Sebagai informasi juga ya sahabat energi, Pak Asnatio Lasman ini juga merupakan Kepala Bapeten. Periode berapa ya Pak? Yang keempat ya. Yang keempat, Kepala Bapeten keempat. Wah, jadi sebelum beliau menjadi anggota Dewan Energi Nasional, beliau juga menjadi Kepala Bapeten. Baik. Sekarang singkatan yang kedua Pak, KPPEN. K-nya Pak?
komisi ya. Komisi EN-nya energi nuklir. Energi Nuklir. Komisi percepatan pembangunan ya. Energi nuklir. Ini sekitar itu kayaknya. Sedikit lagi Pak, Komite. Komite. P-nya P pertamanya. percepatan pembangunan energi nuklir. Baik, berarti jawaban dikunci ya Pak? Mau berubah lagi Pak? Atau sudah yakin? Cukup kan? Cukup. KPPN, Komite Perencanaan Perencanaan Pembangunan Energi Nuklir. Ya. Salah Pak. Sebenarnya KPPEN adalah Komite Pelaksana Program Energi Nuklir. Baik Pak. Selanjutnya yang ketiga, SMR. Small Modular Reactor. Wih, langsung sahabat energi. Small Modular Reactor, betul. SMR. Selanjutnya Pak, Puspitek. Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pusat Ilmu sebelum sebelum ilmu pengetahuan ada juga Pak. Enggak, Pusat ilmu. Pusnya pusat. Betul. IP-nya itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan T-nya dan teknologi. Bagaimana sahabat energi? Kurang tepat, Bapak. Kayaknya pas lu agak-agak lupa nih sahabat energi. Ada penelitian Pak, Puspitek, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Gimana nih? Iya. Ada P-nya di situ ya? Ada P-nya Puspitek, Pak. Betul. Jadi kalau Bapak. saya kan Pusiptek. Iya. Iya. Baik, selanjutnya Pak, yang kelima. TMSR. Torkon, Thorium Modular. Thorium. Modular. Small Reactor. Modular. S-nya apa ya? R-nya reaktor. Iya betul Pak, R-nya reaktor, T-nya udah benar Pak, thorium. Modular. Tinggal M sama S-nya nih Pak. Molten Salt Reactor. Molten Salt Reactor. Salt Reactor, betul. Sama dari TMSR, thorium, Molten Salt Reactor. Baik, selanjutnya Pak. Wah, kayaknya nih pasti bisa nih sahabat energi. Kan tadi Pak As mengucapkan terus nih. IAEA. Ini International Atomic Energy Agency. Betul, sahabat energi. IAEA International Atomic Energy Agency. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan Pak. para Gen Z. Iya, para Gen Z Pak, betul. Yang kepo-kepo nih Pak. Selanjutnya Pak, AMU. AMU. Atomic Mass Unit. Betul. Atomic Mass Unit. Waduh, kayaknya mau bener semua nih sahabat energi. Selanjutnya Pak, PSRG. Pusat R-nya Pak. R-nya Pusat Reaktor. Serbaguna. Serbaguna. Wah, luar biasa sahabat energi. Pak As tahu semua nih. 2 pertanyaan terakhir ya Pak. 2 singkatan terakhir. Nomor 9, LWR. Light Water Reactor. Wow, Light Water Reactor. Mantap Bapak. Yang terakhir Pak, NORM. NORM. Natural Occurring Radioactivity Material. Wow, Light Water Reactor. Mantap Bapak.